Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak keragaman, mulai dari budaya, suku bangsa, agama, hingga adat istiadat atau yang sering kita sebut kebudayaan. Keanekaragaman budaya yang terdapat di Indonesia merupakan suatu bukti bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Saat ini, Indonesia memiliki 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 300 suku bangsa. Lebih tepatnya, saat ini terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air. Berbagai macam perbedaan ini justru berfungsi untuk mempertahankan dasar identitas bangsa dan integrasi sosial di masyarakat. Pada akhirnya, muncullah sebuah dasar negara yang sangat berperan penting untuk jalannya kehidupan negara Indonesia. Dan dasar negara tersebut dijadikan sebagai pedoman hidup, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Dasar negara tersebut biasa kita kenal dengan sebutan Pancasila. Dari banyaknya suku bangsa di Indonesia, salah satunya adalah suku Sunda. Suku Sunda merupakan salah satu suku bangsa terbesar yang ada di Indonesia. Mayoritas mendiami wilayah Banten dan Jawa Barat. Kata Sunda berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sun atau Sunsa, yang memiliki makna terang, bersinar, putih, atau berkilau. Suku Sunda memiliki banyak sekali kebudayaan adat istiadat. Berikut ini adalah beberapa contoh budaya Sunda. Permainan tradisional oray-orayan adalah permainan yang dilakukan dengan cara berbaris berjejer ke belakang membentuk ular. Permainan ini dikaitkan dengan mitos dari para dewa atau leluhur dengan para manusia. Selain itu, terdapat makna mendalam yang dihubungkan antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesamanya. Sebuah mitologi yang dikemas dan dijaga melalui permainan anak-anak, sehingga kepercayaan terhadap leluhur terus terjaga menyatu dalam perubahan zaman. Permainan dilakukan dengan mulai membuat barisan berjejer ke belakang seperti membentuk ular. Para pemain biasanya memegang bahu atau pinggang anak yang ada di depannya. Barisan itu akan berjalan meliuk-liuk seperti ular melata sembari bernyanyi bersama-sama. Begitu lagu oray-orayan atau tanya jawab berhenti, maka kepala ular akan berbunyi koko-koko. Ular pun akan berlari-lari kecil mengikuti kepala yang ingin menangkap ekor. Jika badan ular sudah ada yang terputus, mereka akan menyusun bentuk ular kembali dan mengulang permainan dari awal. Cingciripit merupakan salah satu lagu yang sering digunakan dalam permainan Sunda. Biasanya, lagu ini ditunjukkan untuk berhitung sebelum anak-anak mulai bermain. Pada awalnya, Cingciripit hanya digunakan untuk bermain kucing-kucingan. Namun, sekarang dapat digunakan untuk pengganti hompimpa sebelum mulai bermain. Cara mainnya yaitu, pertama anak-anak berkumpul dalam posisi melingkar. Lalu, seorang anak meletakkan telapak tangannya di tengah lingkaran. Kemudian, anak-anak lainnya meletakkan jari telunjuk mereka ke atas telapak tangan anak tadi. Setelah itu, masing-masing mengangkat dan menurunkan jari telunjuknya ke atas telapak tangan sambil bernyanyi lagu Cingciripit. Yang telat mengangkat jari telunjuknya akan terjepit dan bertanda bahwa ia kalah. Cingciripit tulang bajing, kacapit, kacapit, kubur lu pare, bulu pare,
Tingkeban berasal dari kata bahasa Sunda yaitu tingkep yang berarti tutup. Maksud dari kata tingkeban adalah seorang ibu hamil yang mengandung selama 7 bulan dan tidak boleh bercampur dengan suaminya sampai 40 hari sesudah persalinan. Dalam tradisi ini, seorang ibu hamil dilarang untuk bekerja terlalu berat karena bayi yang dikandung sudah cukup besar. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko pada ibu hamil. Dengan kata lain, tingkeban ini memiliki tujuan dan harapan agar ibu hamil dan bayi yang dikandungnya bisa selamat. Konon katanya, upacara tingkeban ini sudah dikenal sejak masa kejayaan Kerajaan Kediri, yaitu saat diperintah oleh Prabu Jayabaya. Pada saat itu, ada seorang pasangan yang bernama Niken Satingkep dan Sadio yang sudah memiliki anak selama 9 kali, namun tidak ada satupun yang bisa bertahan hidup hingga dewasa. Keduanya lantas menghadap kepada Prabu Jayabaya. Kemudian, kedua pasangan tersebut diberi petunjuk untuk melakukan 3 hal. Pertama, mandi setiap hari Rabu Tumbah. Kedua, mandi setiap hari Sabtu Buddha. Dan ketiga, mandi suci dengan menggunakan air suci dan gayung dari batok kelapa. Sejak saat itu, apa yang telah dilakukan Niken Satingkep menjadi tradisi yang dilakukan wanita saat mengandung. Upacara ini biasanya dilakukan dengan memulai pengajian yang membaca ayat suci Al-Quran, yaitu surat Yusuf, surat Luqman, dan juga surat Maryam. Kemudian, terdapat juga upacara pemandian ibu hamil yang dilakukan oleh 7 orang keluarga terdekat. Upacara pemandian ini dipimpin oleh seorang paraji yang secara bergantian dengan menggunakan 7 lembar kain batik yang juga dipakai bergantian setiap guyuran. Upacara ini juga menggunakan air kembang 7 rupa. Pada guyuran ke-7, dimasukkan belut yang mengenai perut ibu hamil. Hal tersebut bertujuan agar bayi yang dilahirkan dapat berjalan dengan lancar atau licin seperti belut. Bersamaan dengan jatuhnya belut, suami dari ibu hamil membelah kelapa gading yang sebelumnya sudah digambari tokoh wayang. Hal ini bertujuan agar orang tua beserta bayi yang dikandungnya dapat berbuat baik lahir dan batin. Apabila kelapa terbelah dengan sempurna, maka bayi yang dikandung oleh ibu adalah laki-laki. Begitupun sebaliknya, apabila meleset maka anaknya kelak perempuan. Pada masyarakat Sunda maupun Jawa, meyakini bahwa tingkeban harus dilakukan agar ibu dan anak dalam kandungan dapat terhindar dari malapetaka. Ari-ari dipercaya merupakan saudara muda dari bayi yang dilahirkan. Hal ini disebabkan karena kelahiran bayi selalu diikuti dengan keluarnya ari-ari. Oleh karena itu, ari-ari sangat dianjurkan untuk dirawat dan dijaga sebaik mungkin. Salah satu bentuk penghormatan terhadap ari-ari adalah dengan cara menguburnya. Proses penguburan ari-ari diawali dengan mencuci ari-ari menggunakan air bersih. Dan sebaiknya dilakukan oleh ayah sendiri. Namun, apabila ayahnya sudah tidak ada, bisa dilakukan oleh kakek, nenek, ataupun kerabat terdekatnya. Setelah dicuci bersih, ari-ari dimasukkan ke dalam periuk yang terbuat dari tanah atau kendil. Namun di beberapa tempat, kendil digantikan dengan tempurung kelapa. Sebelum digunakan untuk mewadahi ari-ari, wadah terlebih dahulu diberi alas daun sente, dan di atasnya diletakkan beberapa barang yang merupakan sebuah syarat. Barang tersebut tidak berlaku sama pada semua daerah, namun memiliki beberapa variasi, misalnya seperti kembang goreh, garam, bawang merah, bawang putih, jeruk nipis, dan sedikit kelapa. Ada juga yang menambahkan jarum dan benang bagi bayi perempuan, dan uang logam untuk laki-laki. Ada juga yang menambahkan pensil serta kertas yang bertuliskan tulisan Latin atau Arab. Setelah itu, wadah ditutup dan dibungkus dengan kain yang masih baru. Sebelum melakukan penguburan, terlebih dahulu dipersiapkan lubang tempat mengubur ari-ari. Kedalaman lubang adalah seukuran lengan si penggali lubang. Biasanya, penggali lubang adalah ayah dari si bayi. Ketentuan lubang yang dipersiapkan untuk bayi perempuan diletakkan di sebelah kiri pintu utama rumah. Sedangkan jika bayinya laki-laki, diletakkan di sebelah kanan pintu utama rumah. Hal ini dimaksudkan karena posisi laki-laki di dalam rumah tangga adalah bagian kanan sebagai simbol pencari nafkah dan penanggung jawab keluarga. Sedangkan para wanita
Posisinya di sebelah kiri yang menyimbolkan pendamping suami dalam memimpin rumah tangga. Orang yang paling berhak dan sangat dianjurkan untuk menanam ari-ari adalah ayah kandung si bayi. Apabila ayahnya telah tiada, yang dianjurkan adalah kakeknya atau kerabat lain yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dikarenakan pengaruh dari budaya patriarki. Orang yang menguburkan ari-ari pada intinya haruslah bersih dan berpakaian sopan. Selanjutnya, wadah yang berisi ari-ari digendong menggunakan kain, kemudian dibawa ke tempat penguburan dengan sangat hati-hati. Beberapa keluarga masih menggunakan payung untuk memayungi wadah yang berisi ari-ari saat ke tempat penguburan. Kemudian, wadah dimasukkan ke dalam lubang dan dipadatkan secara hati-hati. Di beberapa daerah, atas tanah kuburan ari-ari tersebut dipagari dengan bambu atau sekedar ditutup dengan 2 buah genteng. Di atasnya, dipasang lampu yang dinyalakan setiap malam selama 35 hari. Lampu ini dimaksudkan agar ari-ari dan si bayi selalu mendapatkan penerangan di kala gelap, sehingga hati dan jiwanya juga menjadi terang. Tari Jaipong merupakan salah satu kesenian dari Jawa Barat yang mendunia. Tarian ini merupakan gabungan dari 3 kesenian lain, yaitu ketuk tilu, wayang golek, dan pencak silat. Dari gabungan tersebut, membuat tari Jaipong memiliki gerakan yang unik, sederhana, dan energik. Tari Jaipong lahir dari 2 seniman, yaitu Suwanda dari Karawang dan Gugum Gumbira dari Bandung pada tahun 1970-an. Kedua seniman tersebut berkolaborasi untuk menciptakan gerakan dan iringan musik tari Jaipong. Tari Jaipong terinspirasi dari tari ketuk tilu yang dikombinasikan dengan jenis tarian lainnya. Pada awalnya, tari Jaipong dikenal dengan ketuk tilu kiwari atau tari ronggeng ketuk tilu. Namun, nama tersebut dilarang karena berkonotasi negatif. Kemudian, Gugum Gumbira mengganti nama tarian tersebut karena terinspirasi dari bunyi gendang yang terdengar blak tipong dan dimodifikasi menjadi Jaipong. Tari ini sering dipentaskan saat acara penting, seperti penyambutan tamu dari negara asing atau bahkan untuk misi kesenian ke luar negeri. Diambil di mana